Halo semuanya, perkenalkan nama saya Grace Sitorus dari kelas 12.1. Di sini saya akan memaparkan ulang materi bab 1 PKN yang berjudul Berpancasila dalam Keseharian di Masyarakat. Adapun yang A yaitu saya dan Pancasila. Yang pertama yaitu, sudahkah kita berpancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Namun, Pancasila bukan hanya teks dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, melainkan juga nilai-nilai luhur yang seharusnya hidup dalam diri setiap warga negara Indonesia. Seringkali kita menyebut Indonesia sebagai negara yang berpancasila, tapi apakah kita benar-benar telah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Contoh refleksi sederhana ada 3. Yang pertama yaitu ketika melihat perbedaan agama, suku, atau pendapat, apakah kita bisa saling menghargai? Yang kedua, yaitu ketika melihat orang lain butuh bantuan, apakah kita peduli dan ikut serta membantunya? Yang ketiga yaitu ketika menerima informasi, apakah kita kritis atau justru menyebarkan informasi tersebut tanpa kita tahu kejelasannya? Kesadaran berpancasila harus dimulai dari diri sendiri. Tak cukup hanya tahu isi Pancasila, tapi juga harus bisa menjadikannya pedoman hidup dalam bersikap, berucap, dan bertindak. Kemudian ada B, saya berpancasila. Yang pertama yaitu contoh-contoh perilaku berpancasila. Menerapkan Pancasila bukan hal yang sangat rumit. Ia bisa dimulai dari tindakan-tindakan kecil dan nyata. Berikut contoh sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. A. Menghargai agama atau kepercayaan orang lain. Ini memuat sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ada beberapa contoh penerapannya, seperti tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain, menghormati hari besar agama lain, tidak membeda-bedakan teman hanya karena beda agama, kemudian memberi kesempatan kepada orang lain untuk beribadah sesuai kepercayaannya. Ini menunjukkan bahwa kita percaya pada Tuhan dengan cara menghormati ciptaannya, termasuk keberagaman manusia. Yang B yaitu menolong orang lain. Yang memuat sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada beberapa juga. Yang pertama yaitu membantu tetangga yang sedang sakit, terkena musibah, atau kesulitan ekonomi. Kemudian berdonasi atau menjadi relawan dalam kegiatan sosial. Dan yang terakhir yaitu memperlakukan semua orang dengan sopan dan adil tanpa melihat latar belakangnya. Sikap ini mencerminkan rasa kemanusiaan dan empati karena semua manusia punya martabat yang sama. Yang C itu turut serta dalam kegiatan kemasyarakatan yang memuat sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Ada beberapa juga, yaitu mengikuti kerja bakti, posyandu, ronda malam, atau kegiatan 17 Agustus. Kemudian menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, dan yang terakhir yaitu tidak menyebar kebencian atau konflik yang memecah belah. Persatuan tidak lahir dari keseragaman, melainkan dari semangat gotong royong dan kebersamaan meski kita berbeda-beda. Yang D yaitu menghentikan hoaks, memuat sila keempat dan sila kelima, yaitu kerakyatan dan keadilan sosial. Ada beberapa, yaitu tidak asal menyebarkan informasi yang belum pasti kebenarannya. Kemudian bersikap adil dalam menilai suatu isu dan tidak menghakimi sepihak. Dan yang terakhir yaitu mengedukasi orang di sekitar agar cerdas bermedia sosial. Sikap ini mendukung terciptanya kehidupan demokrasi yang sehat, adil, dan bijaksana. Kemudian ada yang kedua yaitu refleksi itu sangat penting. Apa itu refleksi? Refleksi adalah proses merenung atau mengevaluasi diri. Setiap orang perlu bertanya pada dirinya, seperti apakah saya sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila dengan benar? Atau apakah tindakan saya sudah mencerminkan semangat gotong royong, toleransi, dan keadilan? Dengan refleksi, kita bisa memperbaiki diri, menyadari kesalahan, dan semakin bijak dalam bersikap dan bertindak. Berpancasila bukanlah tujuan akhir, tapi proses yang harus terus dijalani dan diperbaiki. Kemudian ada kesimpulan yaitu berpancasila dalam keseharian bukan tugas pemerintah semata, tapi tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Mulai dari menghormati sesama, membantu yang membutuhkan, aktif dalam kegiatan masyarakat hingga menjaga etika di dunia digital. Semua itu adalah wujud nyata pengamalan Pancasila. Jika setiap warga menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya, maka Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat, damai, dan adil. Pancasila adalah kita. Mari hidupkan Pancasila dalam tindakan.
materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.